Ya. Makanan udah nyampe nih. Sheryl mana? Woi, yang aku, woi, yang aku. Woi, lawan tangga. Dia tuh, aku cuma mau bilang, makanan udah sampai. Lagian sih, buka videonya cepet-cepet banget. Biasanya juga lama ya. Nah, pasti teriak, ada apaan sih? Tata tuh, udah tahu Sheryl takut gelap, mati lampu lagi. Heran, kenapa sih cewek takut banget sama gelap? Ya iyalah, kayak film horor gitu loh. Pernah nonton nggak? Nih ya, kalau film horor Indonesia tuh ya, biasa kalau udah gelap, terus kayak ada asap-asap gitu, itu biasanya udah kayak penampakan setan. Serem banget deh. Ih. Tan, kita makan dulu ya. Kamu nggak kuliah hari ini? Udah kok, online dari pagi. Tapi ntar lagi ada kelas lagi. Nyantai dulu lah kita. Nah, ini dia nih gadis penakut. Dah, ambil makanannya, kita makan bareng ya. Rasa lo tak, gue lihat gigi tau nggak? Kaget gue, sampai gigi mau copot. Sheryl, emangnya kamu punya pengalaman ya setan? Ih, amit-amit. Nggak pernah sih, janganlah. Emang kalian percaya kalau setan itu ada? Ya ada lah. Cuma kalau aku sih lebih takut sosok yang lain. Siapa? Tuh, si Bu Kos. Ya, makanya bayar uang kos jangan telat mulu. Menurut firman Tuhan ya, iblis dan setan itu memang beneran ada. Loh, iblis sama setan beda ya? Jadi gini, iblis itu malaikat yang memimpin pemberontakan terhadap Allah di surga. Terus dia dibuang ke bumi dan menjadi iblis. Nah, dalam pemberontakan itu, iblis juga menyeret sepertiga dari malaikat untuk ikut. Dan sepertiga malaikat itu pun juga dibuang ke bumi dan akhirnya menjadi setan dan roh-roh jahat di dunia ini. Oh, jadi setan tuh beneran ada ya? Terus setan tuh sifatnya omnipresence gitu nggak sih? Kayak dia tuh bisa hadir di mana-mana gitu, Bren? Iblis dan setan itu nggak omnipresent, alias dia nggak hadir di mana-mana. Jadi kalau di bumi itu, dia tuh punya wilayah kekuasaannya masing-masing. Tiap wilayah itu punya penguasanya masing-masing. Ya punya roh teritorial gitulah. Bener tuh, kata-kata Brenda. Iblis emang bisa hadir, tapi dia nggak mau hadir. Terus, iblis juga masih punya kuasa sampai nanti expired date-nya. Ketika iblis dijatuhin ke jurang maut yang paling dalam. Jadi, beda ya. Iblis tuh bisa hadir, tapi cuma Tuhan kita yang maha kuasa dan maha hadir. Oh, gitu. Oh iya. Terus ya, di teman aku punya kosan gitu, dekat kampus gitu. Dia tuh kata suka lihat kayak banyak penampakan. Kalian percaya nggak sih? Penampakan setan gitu? Percaya, memang dia bisa menampakkan diri. Terus kalau misalkan setan yang kayak nampakan dirinya tuh kayak orang yang udah meninggal gitu, jadi kayak orang meninggal tapi masih bisa nampakin diri, itu gimana sih? Itu setan juga? Kalau menurut Alkitab ya, jadi roh orang yang udah meninggal itu nggak bisa gentayangan di bumi terus menghantui orang-orang yang hidup dengan cara menampakkan diri. Nggak kayak cerita di film horor gitu. Ingat nggak di Alkitab Tuhan Yesus pernah ceritain tentang kisah Lazarus dan orang kaya. Mereka tuh meninggal barengan. Nah, ketika meninggal, roh dan jiwa mereka itu langsung masuk ke tempat perhentian sementara atau intermediate state. Nah, di tempat ini nih ada dua klaster. Jadi ceritanya, Lazarus yang orang saleh itu yang takut akan Tuhan, dia rest in peace-nya di pangkuan Bapak Abraham. Atau masuk ke klaster Firdaus. Sebaliknya nih, orang kaya yang dalam cerita itu yang jahat, fasik, gak percaya Tuhan, dan orang-orang yang gak mau menerima Tuhan menjadi juru selamat, itu masuknya ke klaster Hades. Jadi begitu, ketika mereka meninggal, ya roh dan jiwa mereka langsung masuk ke klaster masing-masing. Jadi nggak bisa kelayapan lagi. Karena dibilang di situ ada jurang yang sangat dalam. Yang memisahkan dunia orang hidup dan dunia orang mati. Gitu sih kata Alkitab.
Di Indonesia kan ada kepercayaan kalau orang yang udah meninggal itu masih ada di rumahnya. Jadi mereka tuh nggak ada yang peringatan, ada yang acara 7 hari, 40 hari, 1000 hari. Jadi kalau yang menurut Alkitab itu hoax doang ya. Yoi, cuma kalau menurut gua sih, kalau ngumpul-ngumpul buat menghibur keluarga yang tinggalkan ya nggak apa-apa sih. Cuma ya rohnya udah nggak di situ. BTW ya, aku punya cerita nih. Jadi temannya aku tuh kan kayak kesayangan neneknya gitu kan. Jadi dia cucu kesayangan gitu. Pokoknya singkat cerita, neneknya tuh udah meninggal. Dan 3 hari setelah itu, dia tuh kayak ngeliat penampakan dari neneknya itu. Kayak duduk di bangku goyang neneknya. Jadi bangku goyang itu kayak sambil goyang-goyang gini, ada neneknya gitu loh, sambil ngeliatin dia, sambil senyum. Terus abis itu, neneknya tuh kayak keluar pintu gitu, terus ngilang. Terus ya, abis itu nih, besokannya, tantenya kan datang. Kayak mau beresin gitu kan, barang-barang neneknya. Tahu-tahu dong, tantenya tuh kesurupan, matanya merah, terus kayak badannya tuh keras banget deh, kenceng banget, sampai dia pegang-pegang itu nggak bisa. Dan tantenya tuh kayak ngobrol, kayak seakan-akan dia tuh neneknya itu loh. Akhirnya mereka bingung dong, dan mereka panggil orang pintar, tanya kenapa tantenya kayak gini. Dan ternyata dong, kata orang pintarnya, tantenya itu kerasukan roh neneknya, makanya jadi kayak gitu. Nah, itu kalau kayak gitu gimana sih? Kalau bukan roh neneknya, roh siapa dong? Nah, di Alkitab tuh ada kisah juga tentang orang yang kerasukan. Tapi kerasukannya sama roh jahat, bukan sama roh yang udah meninggal. Kalau nggak salah itu kisahnya di kitab Markus pasal 5. Aku ceritain ulang ya. Jadi ada kisah tentang orang gila yang kerasukan. Orang gila ini tinggal di daerah Gerasa. Terus dia tuh tinggal di daerah perkuburan, suka nggak pakai baju gitu. Tiap malam dia pasti teriak-teriak dan pukuli badannya pakai batu. Terus orang-orang di sekitar kan udah berusaha buat nahan dia kan, udah berusaha ngikat dia. Sampai yang terakhir diikat pakai rantai, tapi tetap aja dilepas sama dia, saking dia tuh kuat banget gitu loh. Nah, suatu hari Tuhan Yesus lewat daerah itu. Terus Tuhan Yesus bilang, "Hei kau, roh jahat, pergi, kau dari orang itu." Bukan kamu. Nah, setelah itu ada sempat terjadi dialog antara Tuhan Yesus dan orang yang kerasukan itu. Akhirnya orang yang kerasukan itu dia ngaku kalau namanya itu legion. Karena jumlah mereka banyak banget. Nih bayangin ya, satu legion pada zaman itu setara dengan 6.000 tentara Romawi. Ya, 6.000 kan jumlah yang banyak ya. Aku nggak bilang 6.000 itu jumlah roh jahatnya, tapi udah dipastikan bahwa roh jahat itu dalam jumlah yang banyak. Terus akhirnya Tuhan Yesus tuh ngusir roh jahat itu keluar dari orang gila tersebut. Nah, roh jahat itu masuk ke kawanan babi yang ada di situ. Jumlahnya kalau nggak salah sekitar 2.000 deh. Nah, babi-babi itu ya saking nggak kuat menahan roh jahat yang ada dalam badan mereka, babi-babi itu sampai nyemplung ke danau terus mati. Nah, kesimpulannya nih, kalau kita dengar dari ceritanya tantenya temennya Tata nih, yang tadi kerasukan terus tenaganya kuat banget sampai nggak bisa ditahan sama orang-orang sekitar, kemungkinannya itu dirasuk sama banyak roh jahat. Ingat ya, banyak roh jahat, bukan roh orang yang udah meninggal loh. Beda. Bentar. Tadi kan cerita kalau Tuhan Yesus itu bisa ngobrol sama orang yang dirasuki roh jahat. Berarti mereka bisa komunikasi dong. Sheryl. Emangnya kamu mau nanya apaan sih? Nanya jodoh? Emang bisa deh ngobrol, tapi ya buat apaan juga gak sih? Tuhan kan tujuannya cuma buat ngusir roh jahat dari manusia yang dari situ. Gini deh, lihat contohnya di Alkitab, Kejadian pasal 3. Si Hawa kan ngobrol-ngobrol sama ular yang dirasuk oleh iblis di Taman Eden. Malah Hawa yang ketipu. Akibatnya fatal kan? Manusia jatuh dalam dosa. Iblis kan bapak segala pendusta. Kena deh tuh si Hawa, dibohongin sama iblis. Jatuh deh dia. Makanya firman Tuhan bilang, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi disuruh lawan, bukan ngobrol. Oke, balik lagi nih ke kasus temen aku tadi ya. Itu menurut kalian aneh gak sih? Kayak tantenya itu bisa jalan kayak neneknya lagi jalan. Terus suaranya juga kayak suara neneknya persis. Terus ya kursi goyangnya itu tuh gak goyang sendirian, tapi ada neneknya gitu goyang-goyang di sana. Sampai temen aku tuh sampai kayak sumpah-sumpah gitu loh, kalau dia tuh bener-bener gak bohong. Iblis tuh emang dia bisa banget menyamar, bahkan menyamar jadi malaikat terang ya.
Jadi tuh emang udah keahliannya si iblis, dia bisa menampakkan diri dalam bentuk manusia, dalam bentuk hantu, pocong, kuntilanak, apapun itu, karena dia memang raja segala penipu kan. Nih, di Alkitab inget gak kisah tentang Raja Saul? Waktu itu Raja Saul lagi terdesak musuh, terus dia bingung, dia butuh nasihat. Tapi waktu itu Nabi Samuel udah meninggal. Jadi karena dia kehilangan arah, akhirnya si Raja Saul ini pergi ke Endor untuk meminta bantuan pemanggil arwah. Tujuannya untuk manggil arwahnya si Nabi Samuel ini kan. Biar diterawang gitu, kira-kira kalau Raja Saul maju perang, menang atau enggak. Nah, sama kayak tadi kita bahas sebelumnya tentang kisah Lazarus dan orang kaya itu, kan ada jurang yang sangat dalam yang gak bisa diseberangi oleh roh yang orang yang udah meninggal itu ke dunia orang hidup. Jadi jelas aja pas dipanggil tuh roh Samuel itu, yang datang tuh bukan Nabi Samuelnya, itu cuma roh jahat yang menyamar menjadi Nabi Samuel, familiar spirit lah. Jadi walaupun dia secara penampakannya sudah mirip sama Samuel, dari cara bicaranya, tetap aja itu bukan Nabi Samuel, itu hanya roh jahat yang menyamar. Kalau kayak begitu, setan bisa baca pikiran kita nggak? Iblis dan setan itu kan cuma ciptaan. Jadi mereka tuh gak maha tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu dan bisa baca isi hati dan pikiran kita. Setan tuh ya, mereka tuh hanya rajin banget, kayak gigi banget ngelemparin panah api jahat ke pikiran manusia loh. Jadi kita tuh mesti hati-hati sama apa yang terlintas di pikiran kita. Kata firman Tuhan ya, kita harus pakai perlengkapan senjata Allah. Terutama nih kalau untuk menangkal intimidasi iblis di pikiran kita harus pakai ketopong keselamatan supaya hidup kita berkemenangan. Bicara soal pikiran, kan kadang kita suka bengong, apalagi kalau kita lagi ada masalah, lagi capek gitu kan kita merenung gitu kan. Terus kalau misalnya kita butuh merenung, aku sering denger nih ada yang bilang kalau lagi bengong jangan kelamaan ya, nanti kesambet atau kesurupan. Jadi apa sih yang bikin orang tuh bisa kesurupan, atau apa hanya dengan bengong aja bisa kesurupan? Nah, kamu inget gak di acara TV swasta ada kayak tentang acara penampakan setan gitu? Jadi di sana tuh kayak ada 2 peserta ya, cowok dan cewek. Yang cowok tuh dari non-Kristen, yang cewek itu beragama Kristen. Nah, yang itu, iya. Jadi di tengah acara tuh ceritanya si cowok tuh udah mulai kerasukan gitu, kayak udah mulai ronta-ronta gitu deh. Tapi si cewek ini sama sekali gak kerasukan, karena dia tuh kayak berdoa, terus dia sebut nama Tuhan, dia juga kayak nyanyi-nyanyi nyembah Tuhan gitu loh, kayak lagu darahmu Yesus segala macam. Jadi dia tuh kayak gak kerasukan gitu. Nah, karena si cowoknya udah kerasukan kayak gitu, akhirnya diberhentiin lah acaranya, takut membahayakan lebih lagi. Nah, gara-gara itu jadinya di sosial media itu semua tuh kayak netizen gitu pada bilang gitu loh, kalau orang Kristen ternyata itu tidak gampang dimasuki roh jahat. Iya, aku ingat banget tuh episode yang itu. Sebenarnya kalau di Alkitab banyak juga loh cerita yang dirasuk terus dilepasin sama Tuhan Yesus. Tapi setiap kita nih yang udah terima Tuhan dengan sungguh-sungguh, terus kita mau jalan keselamatan, sebenarnya kita udah punya pagar, yaitu darah Tuhan Yesus sendiri. Jadi iblis tuh nggak bisa nyentuh kita sebenarnya. Kayak Ayub, kan iblis juga nggak bisa nyentuh keluarganya sama Ayubnya kan, karena ada darah Yesus yang jaga kita setiap kita. Tapi ya, orang Kristen KTP yang hidupnya nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, terus mereka nggak penuh dalam Roh Kudus, itu tuh nggak punya jaminan perlindungan. Gini nih, orang bisa kerasukan karena berbagai macam alasan. Ada yang karena jiwanya rapuh, ada karena kepahitan. Ya, makanya hati-hati nih kalau misalkan kita nyimpan kepahitan kayak rasa benci, itu tuh sebenarnya udah kita buka celah pada iblis. Bisa juga kerasukan karena terlibat dalam praktek okultisme, bisa langsung maupun nggak langsung. Contohnya nih ya, kalau yang langsung kayak misalkan ke dukun, terus kita minta dibaca garis tangan, terus kartu tarot kayak gitu, belajar ilmu kebal, terus datang ke tempat-tempat keramat dan bersikap sok jagoan, itu juga secara langsung. Kalau yang nggak langsungnya okultisme nih, bisa karena dia jadi tumbal karena orang tua, terus ikutin ritual adat istiadat sama budaya. Kayak itu tuh penari kuda lumping, kalau kesurupan dia bisa makan beli kayak makan kerupuk. Kalau kayak gitu, setiap kali ada tontonan-tontonan yang berhubungan dengan kuasa gelap, kita nggak usah nonton juga kali ya, nggak usah kita pantangin juga kali ya. Nah, jurus pamungkasnya nih supaya kita nggak gampang kesurupan, yaitu
harus hidup kudus, takut akan Tuhan, dan gak boleh buka celah. Makanya kan di firman Tuhan itu ada tertulis, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Gitu. Setuju sih. Benar-benar. Seru banget sih hari ini. Cuma gue mau balik kelas lagi. Oke. Tinggal dulu ya. Bye, naik kelas. Makan lagi yuk. Tuh kok belnya bunyi terus sih, nggak dibuka-bukain ya sama si Mbak. Aku bukain pintu dulu deh ya. Halo semuanya, mengenai bahasan episode 1, aku mau sharing sama kalian mengenai istilah-istilah tentang makhluk supranatural dari kuasa kegelapan. Ada 2 kata, yang pertama ada iblis. Kata iblis berasal dari kata Yunani yaitu ho diabolos yang berarti pendakwa. Kisah tertua mengenai iblis dalam Alkitab terdapat di kitab Kejadian, yaitu mengenai iblis mencobai Adam dan Hawa. Lalu ada di kitab Ayub, di mana iblis menjadi salah satu yang hadir di hadapan Allah untuk mendakwa anak manusia. Dan di Perjanjian Baru, iblis juga hadir sebagai pendakwa manusia dalam kitab Wahyu. Yang kedua adalah kata setan. Setan bukanlah makhluk ilusi, namun ia adalah makhluk roh yang ada dari sebelum zaman manusia dan akan terus ada sampai waktu penghakiman. Kata setan berasal dari bahasa Ibrani yang adalah Satan, yang artinya musuh atau lawan. Di dalam Alkitab, kata setan ini biasa disebut sebagai istilah lain yaitu legiun, Beelzebul, bapa dari pendusta, dan pencuri. Di dalam Alkitab bagian awal, kita telah tahu bahwa iblis telah mencobai Adam dan Hawa melalui tipu daya yang cerdik. Dan di bagian akhir Alkitab, yaitu di kitab Wahyu, kita tahu bahwa iblis disebutkan sebagai naga besar atau ular tua, di mana kedua hal itu merupakan hal yang sama. Lalu, bagaimana asal mula iblis itu sendiri? Alkitab menjelaskan secara implisit mengenai kejatuhan iblis. Yang pertama, ada Nabi Yesaya yang bernubuat tentang Raja Babel sebagai bintang timur yang jatuh. Dan ayat ini menjadi acuan bahwa Raja Babel itu sendiri telah ditopang, atau maksudnya ia itu dikuasai atau diberikan kekuatan oleh si iblis itu sendiri. Dalam kitab bahasa Latin, yaitu Alkitab Vulgata, dan Alkitab dalam bahasa Inggris yaitu King James, bintang timur itu sendiri diterjemahkan menjadi kata Lucifer. Yang mana kita sendiri tahu bahwa Lucifer adalah makhluk sorgawi yang dilemparkan oleh Allah karena kesombongannya. Yang kedua, Nabi Yehezkiel menubuatkan tentang Raja Tirus yang terbuang dari Gunung Kudus Allah. Raja Tirus ini digambarkan seperti kerub yang berpenampilan indah di Gunung Kudus Allah. Dan kisah Raja Tirus ini sebagai acuan juga mengenai kejatuhan iblis. Dan yang terakhir ada di dalam kitab Wahyu, yaitu Yohanes yang melihat seekor naga besar dilemparkan ke bumi dan ia menyeret sepertiga malaikat di surga. Nah guys, dari pembahasan tadi kita dapat melihat bahwa iblis atau setan itu tadinya adalah malaikat surga yang karena pemberontakannya ia dilemparkan atau dibuang ke bumi. Dan iblis tidak pernah terusir seorang diri karena ia membawa sepertiga malaikat untuk turun ke bumi dan menjadi roh-roh jahat. Nah guys, sekian pembahasan mengenai episode 1. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kini ku hidup hanya bagi Dia, seperti bintang-bintang bercahaya. Biar terang kasih Tuhan terpancar dalamku, hingga namanya saja yang ditinggikan selamanya. Ku
Bila